Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, anak-anak sekalian, mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dan untuk doa ini, Bapak minta untuk Ananda kami Irfan untuk memimpin doa. Silakan, Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. 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 Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen atau siapa di antara anak-anak yang tidak hadir hari ini, semuanya hadir semua. Hadir Pak, di semua. Semua Pak. Hadir, alhamdulillah. Belajar di rumah, anak. Ya Pak. Rumah belajar tadi malam. Ya Belajar. Pak. Belajar ya. Ya. Jadi untuk sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo, sekarang Bapak serahkan kepada anak-anak. Lagu apa kira-kira? Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ya. Iya. Ya, kita mulai ya. Ya, Satu, Pak. dua, tiga. Halo Halo, Bandung. halo Bandung. Kota Ibu kota Periangan. periangan. Halo. Halo, halo Bandung. Kota Kenang, kota kenangan. sudah Dan bentang, Mabet tidak berjumpa berjumpa tidak dengan berjumpa kau. dengan Sekarang telah kau. menjadi Sekarang lautan Sekarang api, telah mari Bung menjadi rebut lautan api. kembali. Mari Bung rebut kembali. Ore, terima kasih. Nanan sekalian, perlu menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan cinta patriotisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Ini sebelum Bapak menyampaikan materi, mari kita ulang dulu pembelajaran kita minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang menyambut usia balik. Ya, itu materi pembelajaran. Kemudian yang kita bahas kemarin mengenai fase-fase perkembangan anak menurut ilmu fikih. Ya, itu pembahasan kemarin. Di antaranya ada 3 fase. Pertama fase al-sakir, kemudian fase tamyiz, dan fase balik. Nah, kalau fase al-sakir itu berkisar kira-kira umur anak dari 0 tahun sampai umur 7 tahun. Nah, itu fase al-sakir namanya. Kemudian fase berikutnya fase tamyiz. Ya, jadi fase ini itu berkisar dari umur 7 tahun sampai masa remaja atau masa puber. Nah, dalam fase ini anak-anak biasanya sudah bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh dikerjakan, kemudian ini yang tidak boleh dikerjakan. Kemudian fase berikutnya adalah fase balik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita
membahas masalah tanda-tanda masa balik. Itu tanda-tanda masa balik, ada dua pendapat atau ada dua ilmu yang pelajari. Pertama ilmu fikih, Biologi. ya. Kemudian menurut ilmu biologi. Nah, sekarang sebelum dilanjut, anak-anak sudah pernah belum mendengar apa itu arti balik? Sudah masuk. Ya, siapa yang tahu? Siapa bisa jawab? Balik itu apa? Jadi untuk pembelajaran hari ini masalah yang menurut ilmu fikih, ya, itu pada masalah laki-laki itu biasanya mengalami mimpi basah. Kemudian untuk wanita itu mengalami haid. Ya. Ya, Pak. Ilmu fikih. Kemudian sedangkan menurut ilmu biologi, ya, itu biasanya anak laki-laki itu mengalami beberapa perubahan fisik, ya. Misalnya tumbuh jakun itu pada anak laki-laki. Kemudian alat tumbuh kumis atau jenggot bagi anak laki-laki. Kemudian nafsu makan juga bertambah, itu untuk anak laki-laki. Kemudian untuk perempuan biasanya untuk ciri, ya, balik bagi biologi, dalam ilmu biologi untuk anak perempuan, ya, itu biasanya sudah Sudah mengalami haid. perubahan menstruasi Ya, atau menstruasi, Pak. pinggul membesar. Nah itu yang di biologi, Suara ya. nyaring. Suara nyaring. Ya. Nah itu. Kemudian lebih emosional. Nah itu. Kemudian apalagi peka terhadap perasaan atau perkembangan lebih cepat. Kemudian nafsu makan lebih meningkat. Itu ciri untuk Perempuan. masa balik pada anak perempuan. Nah, dalam kesempatan ini, ya, anak-anak perlu pahami, ya. Jadi untuk agar kita dapat memahami kapan itu masa balik, ya, kapan itu masa balik, kalau seorang laki-laki atau anak laki-laki bisa dikatakan balik atau sudah memasuki masa balik dalam ilmu biologi itu apabila sudah memasuki usia 15 atau minimal 17 tahun atau 15 tahun. Nah, Pak, pertanyaannya, Pak, kalau bila umur 15 tahun, hanya anak ini belum mengalami, bagi laki-laki belum mengalami mimpi basah atau ihtilam. Kemudian untuk anak perempuan belum mengalami haid. Apakah sudah bisa dikatakan balik? Irfan, Bapak, apa bisa dikatakan balik? Umur sudah 15 tahun atau lebih, kemudian anaknya ini belum mengalami haid atau bagi laki-laki belum mengalami mimpi basah. Apakah sudah bisa dikatakan Pak. balik? Coba. Sudah bisa dikatakan balik, Pak. Nah, Sudah bisa dikatakan bisa, balik. bagus, ya. Jadi walaupun belum mengalami haid bagi perempuan atau masalah ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki, kalau sudah mencapai usia 15 tahun lebih, itu dia sudah masa balik. Oleh karena itu, dia lah terkenai kewajiban tentang syariat Islam, ya. Berarti dia kena kewajiban untuk sholat, puasa, ya. Jadi walaupun belum mengalami tanda-tanda seperti yang disampaikan Bapak tadi dalam ilmu biologi, seperti haid dan mimpi basah, kalau umurnya sudah 15 tahun berarti dia sudah dewasa atau balik, berarti dia sudah dikenai kewajiban. Nah, anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini ada yang mau bertanya, kepada anak-anak yang mungkin ada yang belum mengerti, boleh bertanya.
Ya, silakan. Sudah Pak, sudah jelas semua Sudah Pak. paham. Halo. Ya, sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, baiklah untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apa yang dapat kita ambil? Mari kita pelajari ya tentang masalah ihtilam, yaitu tanda-tanda seorang anak laki. Karena ini jarang sekali dipakai. Ya. Kalau haid bagi anak-anak perempuan itu secara sering. Ya. Kenapa? Ihtilam itu istilah yang untuk laki-laki. Ya. Jadi arti ihtilam itu dia tidak bisa melaksanakan sholat sebelum dia mandi wajib. Artinya dia masih berhalangan. Ini perlu kita pahami. Ya. Kemudian dalam pembelajaran ini, mari. Nah, sekarang marilah anak-anak sekalian karena pada sudah selesai. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita tutup dengan doa. Mari kita tutup doa ini, berdoa bersama-sama ya. Dan doa kita baca doa Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.